1, 2, 3 cek. Nah, coba suaranya. Cek. 1, 2, 3 cek. Oke. Oke teman-teman, di depan saya ini ada sampel stup mandiri ya teman-teman ya. Jadi ini saya akan perlihatkan ke teman-teman bahwa kalau stup yang udah kita lihat aja nih, ini udah nggak aktif lagi ya, sepertinya gitu. Jadi ini penampakan stup lebah yang sudah tidak aktif lagi. Jadi teman-teman bisa melihat nanti seperti inilah kondisinya. Nah jadi teman-teman bisa kita lihat ya. Kalau teman-teman mau lihat, saya bukain ini. Jadi nah seperti ini teman-teman. Sebenarnya kalau dia tidak aktif lagi, penampakannya seperti ini teman-teman. Untuk bagian alas luar sebenarnya ini harusnya dilapisi dengan sesuatu yang gelap ya. Jadi menutupin langsung supaya nyaman gitu yang di dalam. Terus inilah teman-teman hebatnya dari lebah itu ya. Bisa kita lihat ketika kita memberi pengaman yang kurang safety seperti plastik seperti ini, maka mereka akan membuat lilin lebah atau propolis. Ini terbuat dari getah ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat, kita pegang ini lengket teman-teman. Jadi mereka akan membuat membuat lilin itu di sekeliling daripada sarangnya ini ya. Nah ini kalau misalkan kita lihat, jadi sekelilingnya ini kan rawan terhadap binatang-binatang lain, terutama adalah semut ya teman-teman ya. Jadi mereka membuat pengaman dari lilin tersebut untuk menutupi di sekitar ini. Lalu bisa kita lihat juga bahwa kalau misalkan stup lebah trigona yang sudah tidak aktif lagi ya seperti ini teman-teman. Jadi ini saya terangkan bahwa bentuk-bentuk yang ini adalah mantan daripada telur-telurnya sudah menetas teman-teman. Jadi telur-telurnya itu sudah menjadi lebah, lalu dia pecah telurnya. Dan kemungkinan besar hal semacam ini biasanya walaupun ditinggalkan oleh lebahnya, tapi tidak semua lebah biasanya meninggalkannya. Karena ketika telur itu belum pecah semua, biasanya kemungkinan akan ada ratu lebah teman-teman. Ratu lebah yang akan menetas, sehingga bisa jadi koloni-koloni itu sedang menunggu calon ratu lebah tersebut. Lalu di sini teman-teman bisa kita lihat atau tidak ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini kurang terang ya. Oke, di sini ya bisa kita lihat ya. Nah bagian sudut yang sebelah sini ini adalah sampel daripada hasil lebah itu sendiri, yaitu madu teman-teman ya, madu dan madu ya, yang terutama madu nih. Terus ada apa tuh bubuk, sebutnya apa lagi namanya nih, pokoknya kuning, dia bentuknya seperti bubuk. Lalu dia pasti akan memisahkan posisi madu dengan posisi telurnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah posisi madu itu sendiri diwadahi oleh propolis teman-teman. Jadi ini terbuat dari getah teman, getah yang diambil dari tanaman, lalu dibuatlah mangkuk-mangkuk sehingga dia bisa jadi wadah untuk madu itu sendiri. Nah ini juga sama teman-teman, ini adalah hasil atau bekas daripada telur-telur yang sudah menetas ya teman-teman ya. Begini teman-teman, hebatnya dari lebah itu sendiri adalah lebah itu mempunyai insting, yaitu bisa mengamankan sarangnya ya dengan propolis. Jadi jika teman-teman bisa lihat secara detail di sini, di sudut-sudutnya ini kan kalau kita buat pasti dia bolong ya, ada ruang ya teman-teman ya. Tapi di sama mereka ditutup dengan propolis teman-teman sekelilingnya. Mereka akan memeriksa
Mereka akan memeriksa. Jika memang sebuah tempat itu dijadikan sarang oleh mereka, maka sekelilingnya pasti aman. Akan ditutup sama mereka dengan propolis, teman-teman. Yang sudut-sudut seperti ini sudah pasti tidak akan ada yang bolong lagi. Sehingga benar-benar kondisinya benar-benar nyaman dan aman, teman-teman. Lalu di manakah pintunya? Pintu lebah. Oke, jika memang ditutup seperti ini, teman-teman ya. Ini fungsinya daripada supaya bisa sering dibuka ya oleh kita ya. Lalu di sini bisa kita lihat bahwa posisi pintu lebah itu ada di sini, teman-teman. Nah, jadi ini terlalu sedikit ya, terlalu sedikit getahnya ya. Jadi fungsi propolis itu sendiri bukan hanya sebagai kantung untuk menampung menampung madu, tetapi bisa dijadikan juga pagar atau dinding pengaman, security bagi mereka untuk mengamankan sarangnya ya. Nah, biasanya jika memang kondisi pintu ini ditutup, kan ada tuh biasanya sarang yang ketika kita lihat pintunya tertutup rapat. Biasanya jika hal itu terjadi, maka si lebah itu akan mencari pintu keluar yang lain. Bisa jadi kita bisa periksa di sini, seperti halnya di sini atau dimanapun. Bisa jadi di sini atau di sini. Nih, ini bekas dulu sudah ditutup. Mungkin pintunya ada 2. Nah, ini bekas juga nih, bukan ya? Nah, bisa kita periksa, teman-teman. Yang pastinya pintu sarang lebah itu hanya 1, teman-teman. Jika terjadi 2, pasti satunya akan ditutup oleh lebah itu sendiri. Sehingga untuk koloni-koloni lebah yang lain hanya bisa dijagain di 1 pintu oleh mereka. Nah, begitu teman-teman penampakan daripada sarang lebah yang sudah ditinggalkan oleh lebah itu sendiri seperti ini, teman-teman.